Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan Mas Didi, kenapa website kami belum juga menang di kata kunci yang kami targetkan padahal kami sudah optimasi sekitar 3 bulan. Itu penyebabnya kenapa dan apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bisa berada di posisi pertama Google. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk memenangkan kata kunci yang ada di Google gitu kan, dan seperti apa persiapan-persiapan kita, apa sih pengaruh-pengaruhnya agar kita websitenya bisa berada di posisi yang baik. Baik ya teman-teman, ya ada beberapa hal yang wajib teman-teman pahami. Pertama, ya kalau misalnya teman-teman misalnya kok nggak menang-menang mas, saya udah optimasi 3 bulan dan lain sebagainya, saya sudah melakukan ini dan itu, ya saya sudah melakukan backlink ya, jadi banyak yang harus kami lakukan. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus bisa mengkategorikan kata kunci ini kata kunci kuat, lemah, atau kata kunci yang sedang gitu kan. Nah, kata kunci kuat itu seperti apa Mas Didik? Berat itu seperti apa? Kata kunci berat itu bukan berarti oh 2 kata, oh 1 kata, nggak begitu teman-teman sekalian. Kata kunci berat itu kata kunci yang bertarung dengan siapa? Kompetitornya siapa? Jadi teman-teman misalnya nembak kata kunci ya, pastikan kata kuncinya bukan kata kunci retail ya. Ini dulu ya. Kata kunci retail itu seperti apa Mas Didik? Contoh misalnya jual baju, jual celana, jual peci ya, itu kata kunci retail. Jual kemudian nambah satu kata dari kata kunci target, itu retail dan tidak sehat untuk SEO. Jual baju teman-teman tidak layak untuk main SEO kalau di Google ya, di website. Jual celana nggak layak, jual sepatu nggak layak. Terus yang layak itu seperti apa? Teman-teman pastikan mainnya yang B2B. Ya pastikan kata kuncinya main yang B2B. Contoh misalnya pabrik, distributor, supplier, produsen, grosir, nah distributor, nah seperti itu ya yang teman-teman targetkan. Misalnya ya teman-teman pengen targetkan yaitu distributor peci murah, misalnya boleh distributor peci murah, distributor celana jeans, distributor sepatu olahraga apa dan lain sebagainya, itu boleh, itu masih layak untuk SEO. Itu kalau kata kunci produk fisik. Kalau produk jasa itu juga masih cocok, jasa, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat, nah itu masih cocok untuk main SEO. Maka lihat lagi ya teman-teman ya. Pertama, kata kunci ini kata kuncinya masih layak nggak untuk di SEO kan? Ya, kalau misalnya masih layak, kita lihat kompetitor. Yang kedua adalah kompetitornya siapa. Oke, kompetitornya siapa? Jangan pernah bertarung dengan kompetitor yang raksasa-raksasa. Kita harus tahu diri teman-teman. Ibarat kata begini, ya teman-teman misalnya bertarung dengan Mike Tyson atau bertarung dengan Paris Fernandes atau bertarung dengan siapa lah ya, siapa misalnya Rotang, ya Rotang. Rotang udah latihan seumur hidup, authority sudah bagus, dia sudah prestasi sudah banyak. Jangan bertarung sama dia, mati. Sama, kompetitor kita siapa? Shopee, Lazada, Blibli, Amazon. Ya, kemudian kita juga bertarung dengan website-website yang authority, media nasional, Detik, Kompas, ya tribunnews.com, ya mati kita teman-teman sekalian, nggak bisa. Ya, maka kalau kita pengen bertarung, lihat dulu nih, ya kompetitornya sehat nggak nih untuk bertarung. Oh ternyata masih sehat, masih didik. Oke, kita bermain, boleh bermain di situ. Itu dulu ya. Kalau dua ini aja teman-teman udah nggak melewati, ya teman-teman berarti ya sudah tidak layak untuk bertarung gitu kan. Nah wajar kalau untuk tidak menang, apalagi posisi baru 3 bulan tuh. Apa yang harus kami lihat dari kompetitor Mas Didi? Pertama teman-teman bisa lihat dari DRUR-nya. DRUR-nya bagus atau tidak, ada besar atau masih kecil nih. DR yang disebut dengan besar kalau dia udah di atas 30 tuh berarti udah besar. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat tuh ya, dia sudah melakukan berapa konten yang sudah dia lakukan. Semakin besar dia membangun sebuah konten, berarti ini semakin layak untuk menang. Udah authority-nya bagus, kontennya bagus. Kemudian yang ketiga teman-teman bisa lihat lalu lintas traffic dari kompetitor nih besar enggak. Kalau lintas trafficnya setara dengan kita, ya kita masih bisa bertarung. Kalau lintas trafficnya udah 2 juta, 3 juta, 4 juta, 40 juta, kita baru 1000, 2000, ya kita pasti kalah. Google pasti lebih memilih dia. Gini aja lah, misal nih, ya ada Rotang, ya ada Paris Fernandes, kira-kira masyarakat lebih milih siapa nih? Memilih Rotang, ya mirip seperti itu. Kalau saya misalnya bertarung dengan kata kunci mereka, authority kita kecil, ya kemudian website yang lain besar, orang akan lebih milih website yang lain. Ya, Google juga merasa ini lebih menguntungkan, dia akan memilih itu. Itu yang kedua ya, teman-teman cek kompetitornya seperti apa. Yang ketiga, pastikan website kita itu adalah sudah memenangkan ya secara on page-nya sudah benar. Misalnya, saya pengen nembak kata kunci jasa pembuatan PT perorangan Mas Didi. Oke, kita cek on page ya teman-teman.
apakah dia berbentuk page atau berbentuk artikel, itu dulu. Ya, kalau ternyata semua kompetitor menggunakan page, kita harus menggunakan page. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, judulnya mengandung kata kunci target, URL-nya mengandung kata kunci target, isi-isi kontennya berkualitas, ada paket-paketnya, ya penjelasannya bagus, call to action-nya bagus, dan on page-nya bagus, perfect, maka ini sudah layak. Oke, sudah bagus. Ya, kemudian yang keempat, indeks di Google, teman-teman sekalian. Di Google Console, pastikan dia terindeks dan aman. Ya, kita lihat, oh ternyata aman ya. Kalau sudah terindeks dan Google sudah menerima indeks kita, teman-teman bisa klik buka google.com, pas tekan aja di pencarian Google site.2, masukkan di situ linknya, enter, keluarlah di situ ya hasilnya. Kalau keluar hasilnya berarti sudah terindeks. Yang kelima, teman-teman cek juga namanya duplikat konten. Ya, ini juga mengecek apakah nanti setelah terindeks apakah masih ada duplikat kontennya, cek di Small SEO Tools Plagiarism Checker. Ya, teman-teman nanti lihat di situ apakah ada duplikatnya atau tidak. Kalau ada, ganti. Ya, sampai berapa Mas Didik? Sampai 0% duplikatnya. Baru teman-teman aman, gitu ya. Nah, sudah kelima, teman-teman baru nanti lihat sampai Google ngasih sinyal. Ya, kalau Google memang belum ngasih sinyal, berarti website kita emang belum layak. Kok bisa belum layak Mas Didik? Biar supaya layak gimana? Biar supaya layak ya teman-teman harus melakukan namanya bikin konten rutin. Hidupkan website tersebut, ngomong aja. Misalnya nih, saya mau bahas tentang jasa pembuatan PT perorangan. Maka 1 bulan ini teman-teman bahas aja tentang PT perorangan, bagaimana membuat PT, apa saja syarat-syarat membuat PT perorangan, dan kemudian manfaatnya apa, itu tujuannya apa, tutorialnya, tipsnya seperti apa, dan lain sebagainya. Lakukan itu seakan-akan Google tahu kita layak untuk ya menembak kata kunci jasa pembuatan PT perorangan. Nanti kalau sudah Google ngasih sinyal teman-teman sekalian, anggaplah sudah ada di posisi halaman 2, anggaplah sudah ada di posisi halaman 1 tapi di posisi terakhir, teman-teman nanti bisa melakukan namanya backlink. Nah, backlink ini justru cara terakhir teman-teman. Pastikan backlinknya juga bagus, backlink berkualitas, backlink yang media nasional, media lokal, ya media PBN-nya pun PBN yang terurus. Ya, baru dikasih backlink nih, kasih suntik backlink biar supaya posisinya menjadi posisi yang baik. Ya, tapi jangan spam backlink. Spam backlink itu langsung langsung 100 backlink, langsung 50 backlink, mati untuk website kita. Oke, ini yang harus teman-teman periksa dulu semuanya. Kalau yang 1-2 tadi bermasalah, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan 3-4-5. Tapi kalau 1-2-nya aman, teman-teman boleh melanjutkan 3-4-5 dan mudah-mudahan bisa berada di posisi yang baik. Saya rasa begitu, dan bikin konten jangan pernah berhenti. Ya, saya sering banget ditanya sampai kapan sih Mas Didik kami bikin konten rutin? Sampai Dajjal turun, sampai saya iseng-iseng begitu. Artinya nggak ada istilah berhenti. Selama usaha teman-teman sekalian masih ada, selama itu dia harus tetap dikasih makan, dikasih konten rutin untuk website. Mirip seperti media sosial. Ya, jadi nanti hidup bagus, lalu lintas trafficnya bagus, ya harapannya adalah permintaannya bagus, ya closingannya bagus, dan mudah-mudahan omset teman-teman sekalian semakin berkembang. Begitu, semua manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.